Selamat pagi dan shalom. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Gereja Toraja Jemaat Laharoi Telo Baru, hari Kamis 24 September 2020. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami masih boleh menikmati nafas hidup anugerah-Mu. Kami akan memulai kegiatan kami di hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami memohon pimpinan dan pertolongan-Mu. Yang di dalamnya Tuhan, kami akan mendasarinya dengan membaca firman-Mu. Merenungkannya untuk menjadi bekal kami di hari ini, melaksanakan tugas pekerjaan, bahkan aktivitas kami hari ini. Kami percaya bahwa campur tangan Tuhan akan ada di dalamnya. Bapa yang Maha Kasih, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan belajar firman Tuhan dari Mazmur 78. Kita akan membaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Mazmur 78 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, firman Tuhan. Pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak mesembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikian jauh pembacaan kita pagi hari ini, dan berbahagialah kita yang masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari Mazmur 78 ayat 1 sampai ayat yang keempat, kita akan belajar satu tema, menceritakan karyanya melalui sejarah. Presiden Soekarno pernah mempopulerkan istilah jas merah. Mungkin yang sudah melewati itu pasti masih ingat. Jas merah itu kepanjangan dari jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu kata Bung Karno. Kalimat ini mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk tidak melupakan sejarah, agar peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau dapat dikenang dan diceritakan kembali bagi generasi selanjutnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pemazmur juga belajar untuk mengingat setiap karya Tuhan dalam sejarah. Dalam tulisannya di Mazmur 78 ayat 1 sampai ayat yang keempat, berisi nyanyian pengajaran Asaf bagi umat untuk memasang telinganya. Pada ayat yang pertama, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Mendengarkan pengajaran, peringatan, hukuman, cerita, dan puji-pujian
tentang perbuatan Allah dalam sejarah. Pemazmur tidak hanya berharap perbuatan Allah itu didengar umat pada zamannya, melainkan pemazmur berharap agar dari generasi ke generasi cerita mengenai karya Allah dalam sejarah terus-menerus diceritakan. Dalam bacaan kita tadi pada ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Bagi Dialah puji-pujian karena perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya pada ayatnya yang keempat. Dari kisah ini yang perlu diceritakan ada dua. Yang pertama, kegagalan nenek moyang mereka menanggapi kasih sayang dari Allah yang menyebabkan mereka tidak taat, untuk menjadi pelajaran bahwa di balik ketidaktaatan ada penghukuman. Hal yang kedua, agar umat selalu menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan Allah dalam sejarah, serta selalu memuji Allah akan perbuatan yang ajaib yang telah dilakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menjalani hari anugerah Tuhan ini, ada begitu banyak karyanya yang patut untuk kita kenang dan kita bagikan kepada orang lain. Sejarah telah mencatat betapa karyanya luar biasa bagi kita. Mulai dari penciptaan sampai pengorbanan Yesus Kristus yang digenapi di kayu salib. Selaku umat percaya kita dipanggil untuk menceritakan karyanya. Menyatakan kebaikan Tuhan kepada semua orang, agar mereka semakin bertumbuh dalam iman hanya kepada Yesus Kristus. Biarlah hari ini boleh kita lalui dengan penuh sukacita dan selalu mengandalkan Tuhan dan mau selalu menceritakan sejarah kepada generasi ke generasi. Tuhan Yesus memberkati kita dan biarlah kita terus menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita menutup dengan doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur di pagi yang indah ini Tuhan, dalam waktu yang indah walaupun singkat, kami diperbolehkan duduk di sekitar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi bahagian dalam kehidupan kami untuk menjalani hari anugerah-Mu ini dalam berbagai tugas, kegiatan, dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau hadir dalam kehidupan kami setiap waktu. Berdoa secara khusus untuk kami di Jemaat Laharoe. Dalam kondisi, dalam keadaan apapun, kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Jikalau ada yang sedang sakit, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, jamah tubuh mereka yang sakit, angkat sakit penyakit mereka Tuhan. Biarlah mereka merasakan pemulihan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Yang sedang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan jadilah penghibur yang sejati dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka tidak larut dalam kesedihan dan menyatakan bahwa ini adalah rencana Tuhan. Di balik rencana ini ada pelangi Tuhan yang terindah buat keluarga yang ditinggalkan, yang saat ini sedang bergumul karena berbagai hal dalam kehidupan mereka. Tuhan pun hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami pun anak-anak-Mu saat ini Tuhan
di dalam menjalani masa-masa pandemi COVID-19 ini. Beri kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalaninya, Tuhan. Beri kami kemampuan, Tuhan, untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Rajin mencuci tangan, rajin memakai masker, bahkan menjaga jarak. Itu adalah bagian dari solusi untuk mencegah penyebaran virus ini. Namun Tuhan, di balik semua itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menunjukkan kasih setia Tuhan kepada kami semua. Bapa yang Maha Kasih, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami percaya bahwa perjalanan hidup kami ini ada dalam genggaman tangan-Mu. Karena itu Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, layakkan kami untuk menjalani hari ini, dan biarlah sukacita boleh kami rasakan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan, doa pengharapan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini, dan saya percaya bahwa kita dapat menjalani hari ini dengan penuh sukacita di dalam berjalan bersama Tuhan. Dan ingat selalu untuk terus menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Salam sehat selalu.